Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam topik studi kelayakan finansial dan ini merupakan lanjutan dari part 1 kemarin ya, yaitu studi kelayakan tentang proyek pendirian kebun binatang Kewan atau Kewan Tawan Safari. Nah, di pertemuan pertama kita telah sampai pada tahap perhitungan laba rugi, yang mana timeline yang kita gunakan adalah laba atau rugi tahunan berdasarkan total pendapatan usaha, total keseluruhan pendapatan yang kita jalankan, yaitu dikurangi dengan total pengeluaran, termasuk kemarin ada biaya operasional, angsuran ke lembaga keuangan ya atau perbankan yang kita pinjemin untuk modal, serta ada estimasi penyusutan yang sudah pernah kita proyeksikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya hasil perhitungan kemarin bahwa sejak tahun pertama arus kas sudah menunjukkan angka positif. Artinya usaha ini sudah diproyeksikan untung sejak di tahun pertama. Jadi dari tahun pertama berdasarkan arus kasnya, laporan laba ruginya itu usaha ini sudah untung di tahun pertama. Dan angka-angka pada sheet laba atau rugi atau sheet LR ini tentu bisa berubah ya, dan itu menyesuaikan apabila ada komponen-komponen pendapatan atau pengeluarannya nanti itu kita ubah. Itu artinya akan otomatis menyesuaikan. Misalnya kita kembali pada sheet PEND atau sheet pendapatan. Nah, kita cek. Misalnya kita atau Anda kok merasa bahwa proyeksi harga makanan dan minuman di harga 75.000 itu terlalu tinggi, Pak. Itu terlalu mahal. Bagaimana kalau kita turunkan menjadi misalnya 50.000? Bagaimana kalau 50.000? Ya kita tinggal ubah saja angkanya 50.000, nanti di sheet L atau R akan menyesuaikan ya. Nah, ini kelihatan. Jadi otomatis angkanya akan berubah. Artinya tinggal bisa kita sesuaikan, bisa kita otak-atik. Begitu pula dengan pengeluarannya ya, bukan hanya di pendapatan, pengeluaran. Apabila kita misalnya pengeluarannya itu untuk yang angsuran misalnya, kita ke tabel angsuran. Nah, misalnya Anda berpendapat bahwa Pak bunga 8% itu tuh terlalu rendah, Pak. Bisa saja kita akan mengubah bunganya itu dari 8% menjadi kita ganti misalnya 10 atau 11% ya, 11% lah, di 11%. Maka nanti di sheet LR-nya pun akan menyesuaikan. Bisa kita lihat iuran tahunannya pun akan berubah ya, karena suku bunganya pun juga berubah kalau kita ubah. Nah, dari laporan laba atau rugi ini, kawan-kawan baik, kita kemudian nanti akan menghitung yang namanya NPV, Net Present Value. Apa itu NPV? Kalau dalam konteks studi kelayakan bisnis itu kenapa kok kita harus menghitung NPV? Ini kita ulang lagi ya. Jadi NPV ini adalah semacam metode untuk menghitung nilai di masa kini. Nilai di masa kini dari arus kas suatu proyek. Dengan mempertimbangkan apa saja yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan, itu ada faktor waktu, kemudian ada tingkat diskonto. Kalau kita ingat kemarin di sheet yang pertama, diskonto yang kita gunakan itu adalah 8%. Nah, itu nanti juga bisa kita ubah-ubah ya, tingkat diskon rate-nya yang mau kita pakai berapa. Tapi biasanya normalnya di angka segitu itu udah wajar ya, diskontonya 8%. Lah, logika sederhananya, jika NPV-nya nanti hasilnya positif, maka proyek itu dinilai menguntungkan atau layak untuk dijalankan, karena uang yang dihasilkan itu secara logika akan lebih besar daripada uang yang diinvestasikan atau yang dikeluarkan. Nah, NPV ini tujuannya untuk apa, kawan-kawan baik? Itu untuk menentukan apakah proyek ini tuh memiliki adding value atau tidak, memiliki nilai tambah atau tidak di masa yang akan datang. Karena logikanya kalau kita punya duit, hari ini punya duit 100.000, dan di masa yang akan datang kita sama-sama punya duit 100.000, itu kan nilainya pasti beda. Angkanya sama, nominalnya sama, tapi nilainya beda. Hari ini 100.000 kita bisa beli apa, di masa yang akan datang belum tentu kita bisa beli sesuatu itu dengan harga 100.000. Makanya kita menguji kelayakannya, apakah dari sisi
nilai di masa yang akan datang usaha itu layak atau tidak. Itulah kenapa kita harus hitung NPV. Nah, di bagian ini kita akan menghitung NPV-nya itu secara manual. Jadi nanti kita akan hitung satu persatu NPV tahunannya. Lalu kemudian kita nanti karena kita menggunakan Excel ya, kita akan mencoba untuk menghitung NPV dengan rumus Excel. Artinya semua tahun ini akan kita hitung NPV-nya berapa. Nanti akan kita bandingkan apakah nilai NPV pasti sama lah ya, pasti sama dihitung dengan cara manual ataupun dihitung dengan cara rumus Excel dengan rumus NPV. Nah, kita akan mulai dari penghitungan manual dulu. Ya, dalam penghitungan NPV secara manual, kita perlu mencermati rumusnya dulu ya kawan baik. Jadi pertama kita tulis sama dengan, kemudian apa yang dimaksud dengan CFT? CFT adalah arus kas pada tahun ke T. Karena kita mau mencari tahun pertama, ya, maka kita pilih sel yang D10 ini ya, D10 itu merupakan CF tahun pertama. Kemudian kita bagi dengan, jangan lupa dengan tanda kurung ya, 1 plus R. Nah, R-nya itu apa? 1 plus R. R-nya itu adalah tingkat diskonto yang akan kita pakai kawan baik. Jadi biar otomatis nanti kalau kita mau ubah-ubah angkanya, kita langsung menuju ke halaman pertama saja untuk mengambil berapa R-nya. Nah, kita klik itu, diskon rate-nya yang 8% itu ya, kita klik yang 8%. Jangan lupa kita klik tombol FN F4, FN plus F4 ya, untuk mengunci agar nanti tidak bergeser. Nah, ini biar ada lambang dolarnya, tidak bergeser. Kemudian kita tutup kurungnya. Karena di situ ada lambang pangkat T, maka kita harus tahu T-nya itu apa, pangkat T. Maka T-nya kita ambil dari angka di tahun ini. Karena kita nyari tahun pertama ini ya, T-nya kita ambil dari sini. Kemudian kita enter. Nah, ketemu. Itu adalah NPV tahun pertama. Untuk menghitung NPV tahun kedua hingga tahun ke-10, itu tinggal kita drag saja, kita tarik saja. Kemudian, nah itu sudah kita drag ketemu dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Kemudian kita jumlahkan, kita sum, atau kita gunakan dengan rumus sama dengan sum. Kita ambil dari yang pertama ya, tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, maka di situ telah didapati NPV dari proyek ini senilai 12,3 miliar. Angkanya positif ya, bukan angka negatif. Yang artinya itu untuk sementara itu usahanya layak ya kalau dengan diskon rate 8%. Nah, sekarang kita coba dengan rumus NPV yang otomatis. Dengan rumus NPV yang otomatis, sengaja memang saya beri panduan menghitung manual agar Anda paham dari mana angka itu muncul ya. Oke, kalau dengan rumus NPV di Excel itu lebih mudah lagi nanti kawan baik. Kita tinggal gunakan rumus sama dengan NPV, kemudian kurung buka ya, jangan lupa. Di situ kita diminta rate kan ya. Rate-nya itu apa? Sama seperti yang tadi, rate itu adalah diskon rate, yang diskonto yang kita gunakan itu berapa. Nah, ini kita tinggal isi dengan rate yang ada di sheet 1 tadi ya. Kita klik lagi nih di yang 8% ini. Nanti ini angka bisa kita ubah-ubah ya, tergantung kita mau pakai diskon rate-nya itu atau diskontonya itu berapa. Kemudian titik koma, jangan lupa klik titik koma. Kita ngikut aja sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Kemudian kita pilih range antara D9 sampai M9. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya keluar. Itu angkanya sama ya. Kalau kita tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan rumus atau menghitung, maka nanti hasilnya akan sama dengan rumus antara rumus manual dengan rumus yang otomatis, NPV otomatis. Itu udah terlihat itu bahwa 12,3 miliar itu ya, itu adalah NPV dari proyek ini. Itu menunjukkan bahwa dengan diskon rate sebesar 8%, usaha ini itu layak untuk dijalankan karena nilainya positif. Nah, kita bisa coba untuk menaik atau turunkan diskon rate-nya ya. Misalnya kita ubah di halaman pertama ya, diskon rate-nya kita ubah menjadi 12%. Nah,
kita nanti bisa menyimpulkan dari situ dengan diskon rate berapa usaha itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Untuk sementara ini dengan diskon rate sekian masih layak untuk dijalankan ya, karena nilainya masih positif. Itu nanti semakin kita naikkan diskon rate-nya, itu bisa jadi usaha ini tidak layak untuk dijalankan. Artinya untuk sementara kalau sesuai dengan planning awal kita dengan diskon rate 8%, usaha tadi itu layak untuk dijalankan kawan-kawan baik dari sisi NPV, net present value. Ya, kemudian kita akan menghitung IRR atau internal rate of returns-nya kawan-kawan baik. IRR itu kita gunakan untuk mencari tingkat diskonto yang membuat NPV menjadi 0. Maksudnya bagaimana? Itu artinya hingga pada diskon rate berapa persen proyek itu bakal layak dijalankan. Intinya gitu ya. Atau dengan kata lain, IRR ini untuk menunjukkan tingkat pengembalian yang paling maksimum yang bisa dihasilkan oleh proyek. Jadi secara sederhana, jika IRR lebih besar daripada tingkat diskontonya atau tingkat pengembalian yang diharapkan, maka proyek akan layak dijalankan. Jadi gitu ya kawan-kawan baik. Artinya sampai pada diskon rate keberapa NPV-nya itu bakal 0 atau justru minus. Artinya diskon rate paling maksimalnya itu nanti berapa proyek itu untuk dijalankan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal gunakan rumus saja ya. Kita gunakan rumus sama dengan IRR kurung buka. Di situ kan diminta values. Values itu kita tinggal ambil range di bagian laba rugi tadi ya. Kita ambil range-nya sebelum NPV ini ya. Jadi kita pilih semua, kemudian titik koma, kita isi dengan angka berapa saja ya. Angkanya berapa saja bebas karena nanti hasilnya akan sama. Misalnya di sini kita isi dengan 10 atau 15 saja. Kita isi dengan 15 sebagai estimasi. Lalu kita enter, maka hasil dari IRR-nya sudah muncul. Itu hasilnya adalah di angka 13%. Mungkin itu angkanya 12, persen ya. Jadi artinya usaha itu bakal layak untuk dijalankan sampai dengan diskon rate sebesar 13%. Artinya atau dengan kata lain itu jika diskon rate-nya nanti itu sudah lebih dari 13%, maka bisa dipastikan bahwa usaha itu tidak akan layak dijalankan. Karena di awal tadi kita gunakan 8% ya diskon rate-nya ya, dan itu masih layak. Lalu muncul pertanyaan, sampai dengan diskon rate berapa persen usaha itu akan nggak layak? Maka inilah jawabannya, sampai pada angka 13%. Ketika diskon rate-nya itu sudah lebih dari 13%, maka bisa dipastikan usaha itu nantinya tidak akan layak untuk dijalankan. Nah, begitu kawan-kawan baik. Semoga materi ini membantu Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.